Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Mega Manga. Di video kali ini kita akan melakukan manga haul untuk yang bulan April ya. Jadi untuk bulan ini ya normal-normal aja sih, nggak ada yang banyak gitu atau apa. Dan ya langsung saja kita mulai ya daripada membuang waktu. Komik pertama adalah Fight Ippo volume 135, masih ongoing, panjang banget. Saya dulu baca terakhir volume berapa ya, mungkin 90-an kayaknya deh, dan itu pun udah lama banget jadi udah lupa-lupa. Saya baca ulang baru sampai 30-an. Nih komik pokoknya nggak tamat-tamat. Tapi seru sih, jadi tetap saya ikutin. Selanjutnya ada Frieren After the End volume 12. Seperti biasa belum saya baca, baru sampai volume 6 ya saya baca kalau nggak salah. Belum lanjut lagi. Ya nantilah kalau udah ada waktu. Sekarang lagi baca yang lain. Selanjutnya Yotsuba volume 13 versi cetak ulang. Satu volume lagi dan akhirnya lengkap ya, yang versi book papernya. Dan bulan Mei udah terbit yang volume 14, jadi udah lengkap deh. Tinggal nunggu volume terbaru nanti. Ini untung saya dulu nggak buru-buru beli yang versi lama ya, karena udah langka, udah mahal, dan masih kertas koran. Untung nungguin yang versi book paper ini. Lanjut, ini ada komik baru ya. Bukan judul baru sih, judul lanjutan cuman arc baru, yaitu Boruto to Blue Vortex volume 1. Ini lambangnya pun jadi beda, kayak ada apa, lambang-lambang klan Uzumaki gitu. Jujur sih saya belum baca yang Blue Vortex, baru sekitar 1-2 chapter ya. Setelah itu nggak pernah baca lagi. Kata orang sih akhirnya Boruto kembali seru lagi. Cuman ya pokoknya saya belum baca, jadi belum bisa kasih komentar. Mungkin nanti kalau udah baca baru bisa saya review gitu ya. Oke, selanjutnya ada komik satu set langsung tamat, 2 volume, yaitu Naruto Sasuke Story The Heavenly Stardust volume 1 dan 2. Langsung tamat ya. Ceritanya berpusat pada Sasuke dan Sakura. Ini saya udah baca dulu pas di Shonen Jump app, udah saya tamatin. Ini sama kayak yang Naruto yang Konoha Story ya, yang anaknya siapa, Asuma. Saya suka sih kalau Naruto banyak beginiannya yang set story-nya. Dibandingin ngelanjutin cerita jadi nggak jelas, mending set story aja. Ini langsung terbit satu set gitu ya. Dan pas pre-order itu dapat poster, saya gak dapat, cuman belum saya buka. Selanjutnya Dr. Stone volume 13. Ini belum saya lanjut. Kalau nggak salah tamat volume 26, kalau nggak salah ya, saya lupa. Ada yang komen dulu 25, 26 itu lupa. Jadi ya kira-kira setengah lagi lah. Atau 27 ya, tau lah, lupa mulu saya yang Dr. Stone. Lalu ada Blue Box volume 8. Ini lumayan lancar ya, saya cuma nggak suka ininya, fontnya. No comment karena belum baca. Selanjutnya Mission Yozakura Family volume 8 juga. Ini gak lancar juga ya, bulan April udah keluar volume 9 nya, lumayan cepat. Yang stuck sekarang malah Marshall, masih stuck di volume 10 ya. Selanjutnya Tokyo Revengers volume 20. Ini agak lama terbitnya dibandingkan volume sebelumnya. Padahal biasa Tokyo Revengers itu cepet-cepet banget ya. Nggak tahu kenapa ini lambat. Lagi 11 volume baru tamat ya, karena tamatnya di volume 31 kalau nggak salah. Selanjutnya Demon Slayer volume 21. Ini kalau main jadi lebih lambat ya.
Padahal lagi 2 volume tamat. Ya semoga aja dipercepat lah. Supaya bisa terbitin spin-offnya atau set story. Ada Count Rain. Ini komik romance komedi yang lagi ongoing yang saya ikutin. Cuma ini salah satunya yang lagi saya ikutin ya. Karena ya lumayan menarik bagi saya. Cowoknya bukan tipikal MC romance komedi yang apa ya. Pokoknya adalah tipikalnya. Saya suka yang MC laki-lakinya ya, unik dibandingkan karakter MC romantic comedy yang lain. Ada Detektif Conan Premium volume 22 yang berarti udah volume 44. Tinggal 50 volume lagi lah. Enggak, 60 volume baru bisa ngejar yang versi reguler 104. Buat lagi 30 volume premium lah. Cepet kok. Paling ya 10 tahun. Selanjutnya ada Solo Leveling volume 12. Ini yang udah di art Jeju. Lawan udah muncul baru kayaknya nih. Karena udah berubah bentuk ini. Si siapa yang namanya ini? Baek Yoon Ho. Jujur saya nggak pernah baca yang versi komik Indonesia ya. Saya nonton animenya. Dan animenya udah selesai kalau nggak salah. Mungkin nanti bakal selesai di volume berapa ya? 14 kali ya? Atau 16, tau lah. Saya lupa. Lanjut ada Dandadan volume 3. Ini lumayan lumayan cepat sih terbitnya. Berjarak 1-2 bulan lah. Kalau nggak salah ini pertama terbit Januari deh. Atau Desember ya, lupa. Jadi lumayan cepat lah, udah sampai 3 volume. Selanjutnya ada City Hunter Rebirth volume 11. Ini dulu sempat mandek lama banget, tapi tiba-tiba langsung cepet. Seingat saya yang volume 8 di terakhir, yang lama. Terus 9-nya muncul, 10, 11 langsung digas. Kemungkinan lisensinya baru selesai diurusnya, makanya langsung digas. Lalu ada Naruto Band Up Edition volume 17. Ini nggak ada yang kalah cepat terbitnya ini ya. Dalam 1 tahun lebih bisa terbit 17 volume. Dalam 17 bulan lah. Betul-betul 1 volume 1 bulan. Semoga lancar sampai tamat. Ya kurang lebih tinggal 15 volume lah baru tamat ya. Sampai volume 36 kalau nggak salah. 36 ya? Kayaknya sih. Lalu ada Blackjack Bind Up Edition volume 2. Ini tebel banget ya sebenarnya kalau dilihat. Bahkan kita bandingin sama Bind Up Edition yang Naruto, masih lebih tebel yang Blackjack. Berarti halamannya ini banyak banget, 400-an mungkin. Saya nggak pernah punya Blackjack dulu, makanya akhirnya kesampaian punya komik Blackjack yang original. Saya jadi tertarik beli yang Blackjack. Say hello to Blackjack ya, karena ini. Cuman ya nanti lah, nunggu. Lalu ada Pluto volume 2. Ini saya belum buka, cuma saya udah lihat di media sosial. Sayangnya ukuran poster dan postcardnya, ukuran poster dan kartu apanya sih ya, quartetnya gitulah, nggak sama ukurannya sama yang volume 1. Itu agak mengecewakan. Dijelasin sama penerbitnya katanya kesan percetakannya emang sih, cuman masa nggak ada kontrolnya sih, bikin kecewa banget sih. Mau dikoleksi tapi beda ukuran, jadi gimana ya, jadi jelek koleksinya dong. Selanjutnya ada The Tale of Dororo dan Hyakkimaru volume 2. Ini yang original itu pengarangnya Osamu Tezuka ya, cuman
Ini saya nggak tahu entah di remake atau bikin cerita lain. Saya nggak ngerti ceritanya cuma di remake atau dibikinin betul-betul lain hanya dengan karakter yang sama. Soalnya saya belum baca satu duanya, cuma lihat sekilas. Selanjutnya ada Record of Ragnarok, The Legend of Lubu Volume 1. Ini saya udah sempat ngira volume 1 yang dicetak ulang ya. Soalnya mirip covernya, cuma ternyata volume 1 menghadap ke depan kalau satu. Lupa lah. Ini just mirip banget sama covernya volume 1 yang reguler. Ini khusus menceritakan tentang Lubu ya. Kalau nggak salah udah ada 2 spin-off katanya, kalau nggak salah ya, yang Lubu sama Jack the Ripper. Kalau bisa sih saya mau setiap karakter ada spin-off-nya ya. Soalnya seru. Lanjut ada Giant Killing volume 62. Mulai dari volume 61 ini book paper ya. Jadi lebih tebal daripada yang lain. Seharusnya sih dari volume 1 ya book papernya. Ini komik betul-betul keren banget. Kalau mau komik bola yang paling realistis dan ceritanya dewasa, saya rasa ini paling bagus. Kalau sekedar seru lebih seru sejauh ini sih masih lebih seru Whistle bagi saya. Cuman kalau mau yang realistis banget, walaupun Whistle juga nggak terlalu gimana ya, masih agak realistis sih. Cuman ini jauh lebih realistis lagi. Dan ceritanya nggak cuma sekitar main bola, tapi ada unsur-unsur dalam klub, pelatih, pokoknya semua unsur dalam dunia sepak bola lah, bukan cuma pemainnya aja ya. Oke, rekomendasi banget kalau yang suka bola dan atau komik olahraga. Keren banget ini. Walaupun udah susah sih kayaknya ngumpulin volumenya karena udah banyak banget. Saya dulu beruntung karena dapat lumayan murah yang satu set. Selanjutnya ada Ragnar Crimson volume 1. Satu lagi. Volume 13. Ini saya cuma baca volume 1-nya dan belum baca lagi. Cuman volume 1-nya seru banget jadi saya lanjut terus. Semoga selanjutnya nggak mengecewakan ya, jadi saya nggak perlu ngejual ulang. Lanjut ada Futo Detective volume 14. Ini malah saya belum pernah baca volume 1. Saya murni koleksi karena ini cerita tentang Kamen Rider ya, dan saya lumayan suka sama Kamen Rider. Saya cuma punya yang versi dulu yang Kamen Rider Spirit apa gitu, lupa, pokoknya yang terbitan lama dulu, sama Kamen Rider Kuga versi terbitan luar, cuman satu volume karena mahal banget komiknya dan kecil ukurannya, seukuran ini komiknya, tapi harganya mahal banget. Kalau dirupiahkan mungkin 200-an per volume, nggak worth it saya rasa. Sama Kamen Rider yang klasik, yang Kamen Rider yang pertama yang original, saya punya versi Inggrisnya yang hardcover itu ya. Pokoknya beli karena Kamen Rider saya beli ini. Kalau ceritanya saya nggak tahu, tapi kata orang sih bagus. Lanjut ada Windbreaker volume 89. Tadi saya bilang Naruto yang paling kencang, saya lupa. Ini yang paling kencang komik, 2 kali sebulan. Dan ini bukan komik cetul kayak Naruto ya, yang dicetak ulang dalam format lain. Ini betul-betul komik baru. Tapi entah kenapa cepet banget terbitnya. Tapi kemungkinan bakal melambat mulai dari sekarang kayaknya. Karena saya lihat untuk bulan Mei ini Windbreaker cuma 1 volume, bukan 2 volume lagi. Dan mulai volume 10 kayaknya covernya berubah format deh, nggak satuan lagi kayak gini. Saya lihatnya mereka jadi kayak cover pada umumnya ya, bukan satuan lagi. Ya kita lihat aja nanti volume 11-nya, saya nggak tahu bagaimana covernya, soalnya belum lihat. Selanjutnya ada Junji Ito The Grounding Drain. Ini katanya ada beberapa judul yang sama buku sebelumnya, cuma saya nggak tahu yang mana. Tapi aduh, ini semakin lama semakin ngoleksi Junji Ito ini semakin berat karena mereka rilis terus tapi banyak cerita yang kembar-kembar gitu lah. Jadi kayak terpaksa banget dibeli padahal banyak cerita yang kembar. Saya nggak tahu ini dari Jepangnya memang gitu atau Indonesia yang kasih gitu, saya kurang tahu.
Cuman ya semoga cerita baru semua sih dikasih masuk, malas kalau double ceritanya. Selanjutnya ada bukan komiknya, novel Bleach Can't Feel Your Own World 1. Ini siapa yang namanya? Wakil Kapten Divisi 9 kalau nggak salah dulu. Lupa namanya. Udah lama nggak baca Bleach. Nanti masa baca ulang lagi. Kabarnya sih ada rumor kalau mau cetak ulang ke format baru, cuman sejauh ini belum ada info lagi. Jadi saya masih simpan yang versi Inggris belum saya baca. Tapi kalau benar terbit format baru dan formatnya tuh kayak Naruto gitu, saya langsung beli sih pasti. Walaupun udah punya. Dan kalau udah lengkap mungkin saya jual yang versi Inggris. Saya orangnya masuk kayak gitu. Kalau ada komik yang udah saya punya bahasa Inggrisnya lengkap, tapi Indonesia terbit dan formatnya bagus, pasti saya beli. Bagaimanapun saya sukanya komik luar terbitannya bagus, saya tetap lebih nyaman baca komik bahasa Indonesia. Dan kalau bahasa Indonesia bisa dibaca juga sama teman-teman saya. Soalnya kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris jadi malas baca. Kalau bahasa Indonesia kan mereka bisa baca. Lalu ada My Hero Academia Volume 39 versi Viz Media ya, yang impor. Saya udah berhenti yang koleksi yang versi lokal karena lambat banget. Sesuai penyesalan saya adalah menjual Kaiju number 8 yang Inggris untuk koleksi Indonesia. Karena Indonesia entah kenapa begitu saya jual yang versi Inggris mandek langsung. Padahal dulu mereka lebih cepat terbitnya daripada versi Inggris. Ini My Hero Academia ini 4 volume lagi 3 volume lagi 40, 41, 42 tamat. Dan ada buku apanya gitu lah, Ultra Works kalau salah judulnya, buku data book kali ya, saya kurang tahu. 1 itu juga terbit, semoga nanti diterbit juga sama Viz Media ya. Dan komik terakhir saya kali ini adalah Witch Hat Atelier volume 13. Ini gambarnya sumpah keren banget. Saya udah punya versi Indonesia dan baca dan lihat gambarnya keren habis. Dan Indonesia mandek waktu itu sampai volume 7 aja. Akhirnya saya mutusin buat beli yang versi Inggris saja, dan betul-betul pas dibaca yang volume 1-nya bahasa Inggris, wah keren banget gambarnya dengan format yang lebih besar gitu ya, dan kertas yang bagus. Jadi kalau teman-teman ada yang suka Witch Hat Atelier yang versi Indonesia udah baca, saya jamin bakal worth it kalau upgrade ke versi Inggris ya, walaupun ya harganya pasti sih jauh lebih mahal, cuman kualitasnya setara lah karena bagus banget emang yang versi Inggrisnya. Kekurangannya cuman nggak pernah ada bonus-bonusnya ya. Saya biasa iri sama yang penerbit Perancis atau apa itu yang selalu ada bonusnya, bahkan ada edisi spesialnya gitu, keren banget. Dan ya itu dia manga haul untuk bulan April 2025 ini. Nanti yang bulan Mei semoga bisa cepet sih, soalnya yang bulan Maret aja ini udah lama banget baru bisa saya upload karena lagi sibuk banget, nggak ada waktu. Udah bikin videonya sih cuman belum diedit, jadi ya masih ada kendala di situ sih. Tapi semoga bisa cepet ya saya rilis Maret dan April ini, dan Mei-nya semoga nanti nggak lama juga. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih telah menonton. Nantikan video-video channel saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.